sudah Pak Ade Arya sampaikan itu sebenarnya sudah cukup membantah sih apa yang masyarakat pikirkan selama ini ke Doktif. Itu sebenarnya sudah cukup clue bahwa apa sih yang selama ini beredar di masyarakat tuh buktinya Doktif kok nggak ikut. Nah, dari situ aja kan seharusnya sudah kalian bisa lihat ya Dok ya. Jadi kalau Doktif itu nggak mau yang namanya mengklarifikasi A, B, C, nggak akan ada kelarnya. Yang ada nanti digoreng lagi opininya digoreng. Kita lihat aja. Begitupun dengan tersangkanya siapa NM dan IM. Itu pun nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan. Gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge oh NM pasti salah, ini masih ada yang namanya ruang pengadilan. Seperti itu. Nah, ini belum apa-apa sudah digiringnya luar biasa. Gitu. Salah satu misalnya yang kita ketahui laporan dari Sidi ya yang bilang bahwa punten dong. Salah satu yang Doktif ingin buktikan ke kalian ya, tapi Doktif nggak mau bahas ya, nggak mau bahas. Kenapa? Doktif di sini ingin menunjukkan ke kalian bahwa dikatakan bahwa Doktif menghapus komen, misalnya ya, menghapus komen. Kalian bisa lihat sendiri, Doktif tidak pernah menghapus komen. Ya, ini Doktif tunjukkan. Tidak pernah Doktif menghapus komen, tetapi digiringnya luar biasa. Ya, oke. Doktif nggak tahu apa yang terjadi dengan statement beliau bahwa Doktif itu menghapus komen. Di sini Doktif lihat ya, tunjukkan ke kalian. Sebenarnya Doktif nggak pengen ngebahas ini, tapi karena giringan opininya dan beliau terus berbicara tentang itu, Doktif tunjukkan ke kalian satu kebohongan yang sudah dia lakukan. Entah apa yang ada di pikirannya dia ya, apa yang bisa membuat dia seperti itu. Ada nggak? Coba kalian buka nggak yang itu? Mana sih? 20 M itu mana sih? Ada nggak? Ada tuh jelas. Tidak pernah Doktif hapus. Tapi beritanya luar biasa. Penggiringan opininya luar biasa. Kita nggak Dok yang ini. Jadi mau tunjukin ke kalian. Coba kalian bisa temukan nggak? Karena terlalu banyak juga sekarang ya. Intinya Doktif kayak nggak pernah. Tapi Dok, ini kan kasus ini kan menjadi heboh ya di masyarakat. Permasalahan skincare, pemerasan sendiri. Mungkin Doktif sendiri menilainya seperti apa gitu menyikapinya. Kalau kan sampai terseret sama Doktif juga waktu itu kan datang sebagai saksi dari waktu itu datang ke Polda. Kalau sebagai saksi itu semua juga bisa menjadi saksi. Belum tentu menjadi saksi itu jadi terlibat. Itu nggak ada kaitannya. Kalau misalnya nih ada rumahnya kemalingan, terus ada yang ngelihat di situ, tetangganya ngelihat ada malingnya, itu dipanggil jadi saksi. Apakah akhirnya saksi tetangganya juga ikut tersangka jadi maling gitu kan? Nggak juga. Jadi nggak bisa dikaitkan seperti itu. Gitu. Cuman kan masyarakat ini kan, atau misal begini aja, kalian ingat nggak ada kasus dulu suami istri, berarti nggak sebutin nama ya, jadi jangan ada penggiringan opini. Suami istri dokter punya karyawan cewek, terus beritanya tiba-tiba ceweknya ini mengirim foto yang kurang senonoh ke handphone bosnya yang laki. Penggiringan opini yang seolah-olah wanita inilah yang menggoda suami dari bosnya itu. Kan kalian berpikir aja, mana mungkin karyawan berani mengirim foto yang tidak senonoh ke bosnya yang laki-laki. Itu aja seharusnya kalian bisa berpikir dari mana kalau tidak ada sesuatu sebelumnya antara bosnya dengan karyawannya, benar nggak Dok? Betul. Secara logis itu. Secara logika kan begitu. Tapi penggiringan opini yang luar biasa. Akhirnya apa? Karyawan wanita ini mentalnya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya Allah. Kangen banget ya. Maaf ya, bukannya menolak interview dari teman-teman, wawancara dari teman-teman, tapi memang kesibukannya agak luar biasa ya. Jadi sebenarnya ada apa sih Doktif kesini? Doktif mohon mungkin Dokter Edi berkenan untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Ya, rekan-rekan media, kami dari LBH Kesra dalam hal ini mewakili dokter detektif atas pertemuan sebelumnya di daerah Kemang. Kami menindaklanjuti pelaporan terkait Dr. N ke MKEK ID cabang Jakarta Selatan. Namun
Namun atas arahan MKEKI di cabang Jakarta Selatan, laporan ini sebaiknya diambil alih atau ditangani oleh pengurus besar ID pusat, dalam hal ini pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga hari ini kami mendampingi dokter detektif untuk membawa laporan terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Dr. R untuk memasukkan laporan ini ke PBI, terutama ke MKEK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pelanggarannya kalau boleh tahu apa aja sih mungkin dok? Mungkin nanti aktif lagi ya yang bisa Ya, menyampaikan. Terima kasih Dr. Edi, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya baru ada 6 poin pelanggaran, diduga pelanggaran kode etik profesi kedokteran. Ya, dan ini cukup kuat indikasinya. Jadi kalau misalnya kita melaporkan, itu kan kalau misalnya kita melaporkan ke Polda, itu kita ada yang namanya konsultasi. Bisa nggak masuk pasalnya? Ini pun yang terjadi di ID dan ternyata masuk itu. Jadi naik ke tahapannya, gitu. Jadi kita naik dan sekarang kita ke pusat, gitu, ke pengurus besar ID. Karena diduga sangat kuat pelanggarannya, gitu. Jadi di sini saya juga ingin menyampaikan kepada DRL, nih buktinya Dokter sudah ngelaporin loh ya pengaduan pelanggaran etik Dokter Ica, ya. Jadi udah jelas banget. Jadi Dokter itu jangan dibilang panik, takut atau apalah, karena sekarang ini penggiringan opininya sungguh luar biasa. Kalau ngomong dibilang panik, nggak ngomong dibilang takut, kan selalu begitu tuh, gitu ya. Jadi di sini nggak ada. Jadi Dokter mengikuti aturan yang memang berlaku di Indonesia. Seperti apa prosesnya Dokter ikuti dan buktinya semuanya naik. Dan nanti karena yang bisa mengadili itu dari MKEK ya. Oke Dok ya, jadi nanti kalau kasusnya naik yang mengadili itu dari MKEK, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan keputusannya akan menjadi salah satu pendukung atas laporan Dokter di Polda Metro Jaya. Ya, jadi keputusan dari PBI ini akan menjadi salah satu pendukung yang Dokter serahkan ke Polda. Tuh, ya guys ya. Jadi buat yang nanya gimana kasusnya DRL di Polda, tetap berjalan. Bukti-bukti yang Dokter kasih itu sangat banyak. Gitu. Jadi memang prosesnya akan lebih panjang seperti itu. Sabar. Buktinya sendiri apa aja kalau boleh tahu nih dok? Buktinya dari produk yang Dokter beli sendiri. Bahkan